Terdakwa kasus penipuan yang mengaku sebagai dokter Susanto bin Samui akan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Senin 18 September 2023. Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Surabaya yang diakses pada Jumat 15 September petang menampilkan informasi tersebut. Pria asal Grobogan, Jawa Tengah itu didakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam surat dakwaan selama kurun Mei 2020 hingga Juni 2023, Susanto memakai nama palsu dengan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri. Hal itu berawal saat Rumah Sakit PHC atau Port Health Center Surabaya membuka lowongan tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid atau dokter yang bertugas hanya memeriksa kesehatan karyawan. Terdakwa melamar secara daring melalui surat elektronik kepada personalia Rumah Sakit PHC. Saat melamar, terdakwa memakai ijazah kedokteran milik orang lain, mengikuti wawancara secara daring dan lolos seleksi dengan memakai data milik Anggi Yurikno, seorang dokter di Bandung, Jawa Barat. Susanto memasukkan foto biodata milik Anggi dengan foto dirinya. Dalam biodata terlampir surat izin praktek dokter, ijazah kedokteran, kartu tanda penduduk, dan sertifikat Hiperkes yang diambil Susanto melalui situs Fullerton dan media sosial. Ikatan Dokter Indonesia mengungkap alasan Susanto bisa melakukan praktik dan penipuan sebagai dokter gadungan. Anggota Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan ID, Dr. Dewa Nyoman Sutayana, menduga pengetahuan Susanto soal kesehatan didapat dari internet. Ia menuturkan banyak situs yang menjelaskan soal kesehatan berikut cara pengobatannya. Dia juga menerangkan ada beberapa obat yang mudah dicari di pasaran dalam situs tersebut. Tak hanya itu, ID juga menilai kurangnya proses kredensial atau verifikasi terhadap kualifikasi, pengalaman, profesionalisme jadi salah satu penyebab munculnya fenomena dokter gadungan macam Susanto. Proses kredensial dinilai sangat penting untuk memastikan seseorang memiliki kewenangan sebagai tenaga medis untuk memeriksa atau mendiagnosis penyakit seorang pasien. Parahnya lagi, praktek penipuan ini bukan yang pertama kali dilakukan Susanto. Ketua ID Grobogan, Jawa Tengah, Sujatmiko, menyebut Susanto pernah menjabat Kepala Unit Transfusi Darah di Palang Merah Indonesia, Kabupaten Grobogan, selama 3 tahun, yaitu sejak 2006 hingga 2008. Dan ketika menjadi dokter di PMI, Susanto juga merangkap Dr. Wiyata di Puskesmas Gabus, Kabupaten Grobogan. Susanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Swasta Habibullah, Kabupaten Grobogan. Setelah dari Grobogan, Susanto pernah mengaku sebagai dokter spesialis kandungan dan bekerja di sebuah rumah sakit di Kalimantan Selatan sekitar 10 tahun lalu. Saat itu kedoknya pun terungkap setelah ketahuan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Setelah disidang, Susanto sempat mendekam di penjara selama 20 bulan. Bukannya jera, pada Oktober 2022 Susanto justru nekat menghubungi Sujatmiko untuk meminta perpanjangan surat tanda registrasi ke ID. Namun saat dimintai berkas untuk validasi, Susanto pun menghilang. Berarti nanti harus ada ekstra berkaitan dengan sistem yang bisa untuk memonitor bahwa dokter ini benar dari satu dokternya asli atau tidak, dari kompetensinya ada peningkatan atau tidaknya, dan dia harus upgrade terus ilmunya. Adapun PT Pelindo Husada Citra dalam pernyataan tertulis di laman RSPHC menyatakan Susanto tidak pernah sekalipun ditempatkan dan melayani pasien di Surabaya. Terdakwa ialah pekerja waktu tertentu yang bertugas lebih banyak pada aspek preventif dan promotif.